lalu kita bulatkan sesuai tanah tersebut. Di tanah ini hanya dicampurkan pupuk organik. Permukaan tanah dia udah mengeluarkan kecambah, plastik itu baru mengganggu atau membuat dia stres. Karena pada ini sebetulnya bukan kita mengajarkan ya, kita hanya sharing, berbagi pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di Poktan Sugih Tani Ciandan. Kali ini saya akan membahas tentang penyemaian benih cabai ya. Jadi kali ini yang kita akan ulas yaitu penyemaian cabai dengan metode bumbung daun pisang seperti ini. Kita akan membahas bagaimana caranya dari awal sampai akhir. Untuk itu mari kita simak telah yang satu ini. Inilah penyemaian dengan metode daun pisang ya, yang kita bahas juga. Ini lebih terfokus kepada metode daun pisangnya itu sendiri karena ada kelebihan yang didapat. Pertama-tama kita akan membahas tentang tanah yang digunakan untuk mengisi daun pisang yang sudah seperti ini. Jadi kalau untuk media tempatnya ya, atau polybagnya bisa dari plastik atau dari daun pisang seperti ini yang dibikin seperti ini. Caranya pun mudah ya, kita potong daun pisang kurang lebih lebar dan panjang seperti ini, lalu kita bulatkan sesuai ya, kita main feeling aja. Untuk ukuran lingkarannya kita feeling aja, kemungkinan lebih besar lebih bagus ya, karena akan menampung akar yang lebih banyak. Lalu kita bisa menggunakan dengan bambu atau lidi ya, jadi tinggal ditusuk seperti ini untuk mengunci dari sisinya ya, jadi akhirnya bulat seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita hanya tinggal memasukkan tanah ke dalam ini. Jadi kita akan membahas tanahnya itu seperti apa sih, apa saja yang digunakan dari tanah tersebut. Karena media tanam untuk penyemaian ya, itu harus dipikirkan dari segi tanahnya ya, terutama karena supaya benih-benih itu tumbuh dengan normal agar tidak termakan oleh penyakit yang ada di dalam tanah tersebut. Oleh karena itu, dalam mempersiapkan tanah tersebut kita harus benar-benar teliti dan kita harus benar-benar tahu apa aja yang harus dicampur dengan tanah tersebut. Oke, kita akan lihat seperti apa. Jadi ini hanya contoh kecil ya, sisa tanah yang sudah dimasukkan ke polybag tadi. Ini hanya sisa-sisa ya. Cuman saya akan memberikan tahu apa saja yang ada di campuran dari tanah tersebut. Di tanah ini hanya dicampurkan pupuk organik, yaitu kohe ayam ya, yang sudah tercampur dengan sekam yang warnanya sudah menghitam atau tidak terlihat sekam-sekam yang baru ya. Karena kalau kita memakai kohe ayam dengan sekam yang masih utuh atau sekam yang masih baru, itu akan berdampak buruk bagi tanaman. Karena pada dasarnya sekam pun harus yang sudah matang ya. Jadi campurannya itu adalah 2:1 ya, 2:1. Jadi kalau kita memakai tanah itu 1 karung ya, maka untuk sekamnya adalah setengahnya. Cara pengolahannya, tanah tersebut kita campur dengan sekam ya, kita campur dengan sekam sebisa mungkin sampai rata. Kita masukkan ke tempat seperti ini, yang tadi udah kita bilang dari daun pisang ya, atau bisa juga dari plastik yang bisa dibeli di toko-toko pertanian. Cara-caranya pun cukup mudah ya, kita akan praktekannya. Kita hanya isi ya,
kondisi seperti ini, ditekan jangan terlalu kencang. Lalu ini disiram, dibasahi dengan air yang sudah tercampur M4 ya. Disiram dengan air yang sudah dicampur M4. Oke. Jadi fungsi M4 tersebut adalah untuk melawan bakteri-bakteri yang ada di dalam tanah atau di dalam campuran sekam tadi, agar bakteri-bakteri itu sirna ya. Jadi sekali lagi ini dipadat dengan air ya. Kepadatan hanya dengan menggunakan air yang sudah dicampur M4. Nah, setelah itu kita diamkan selama minimal 3 hari ya. Kita taruh di tempatnya, kita akan membiarkan seperti ini ya. Tapi si bahan-bahan ini ya, karena kita baru saja mengisi tanah, lalu kita akan siram dengan air yang sudah mengandung M4 ya. Ini belum disiram, nanti kita akan siram berbarengan semuanya. Setelah ini baru ditutup plastik berwarna hitam ya. Kita diamkan selama 3 hari. Jadi benih itu tidak langsung ditaruh di sana. Oke. Nah, setelah semuanya selesai, kita dari mulai awal ya, penyiapan tanah yang dicampur dengan sekam tadi, lalu kita memasukkan kepada polybag, lalu kita sudah diamkan selama 3 hari. Terus langkah selanjutnya kita akan melakukan penaruhan benih di sini ya. Dalam penaruhan benih tersebut kita juga memperhitungkan dari lingkaran tempat ini ya, kita taruh benih itu di tengah-tengah. Setelah kita taruh benih itu ya, kembali lagi kita tutup dengan plastik yang berwarna hitam. Yang dimaksudkan itu untuk menjaga kelembaban dari tanah tersebut sampai si benih tersebut mulai tumbuh kecambah. Nah, setelah kurang lebih 5-7 hari, biasanya si kecambah itu sudah mulai timbul ya, atau sudah mulai naik ke permukaan. Nah, kalau sudah di atas permukaan tanah, dia sudah mengeluarkan kecambah, plastik itu barulah kita buka. Si plastik penutup itu kita akan buka. Jadi ingat, si tanah ini, media tanam ini yang sudah kita lakukan itu tidak dicampur dengan pupuk kimia apapun ya, hanya dengan pupuk organik sekam ayam tadi ya, kotoran ayam tadi, tapi kita fermentasi dengan M4 yang sudah dicampur dengan air gula. Yang dimaksudkan tadi itu untuk memberantas bakteri-bakteri yang ada di dalam kotoran hewan tersebut. Jadi kita akan menaruh benih dari tanah yang subur dengan pupuk organik dan di tanah yang sudah tidak terkontaminasi dengan bakteri-bakteri jahat, supaya tumbuhnya benih tersebut tidak akan terganggu oleh apapun. Jadi seperti tadi, kalau sudah seminggu keluar kecambah, kita buka plastiknya, maka kita tunggu hasilnya. Ini hasil dari metode yang saya contohkan tadi, hasilnya seperti ini. Kenapa kita melakukan sistem seperti ini ya, dengan daun pisang? Ya, ada manfaat lebih saat kita menggunakan metode dengan daun pisang. Apa itu manfaat? Ini adalah usia 21 hari ya, usia yang cukup atau pas ya, kalau kita melakukan penanaman dalam usia seperti ini. Dari tumbuhnya bibit tersebut terlihat sangat subur, akarnya pun sampai keluar ke bawah, dan di sampingnya pun terlihat banyak gumpulan-gumpulan akar. Jadi akarnya itu benar-benar tumbuh dengan sempurna, karena dengan metode seperti ini penampungan akar itu akan lebih bagus. Dan kelebihan dari metode daun pisang seperti ini, seperti yang kita lihat, ini daunnya sudah membusuk ya, daun pisang tersebut sudah membusuk. Jadi kita dalam segi mau nanam, kita tidak lagi harus melakukan pembongkaran. Jadi kita akar itu seminim mungkin kita tidak akan mengganggu akar tersebut. Ini kita bisa langsung tanam ya, berikut dengan daun pisangnya tersebut ya. Jadi kita tidak lagi mengganggu atau membuat dia stres, karena pada dasarnya tanaman seperti ini atau benih seperti ini, terutama cabai ya, tingkat kesetresannya itu cukup tinggi. Ini sebetulnya bukan kita mengajarkan ya, kita hanya sharing, berbagi pengalaman apa yang sudah kita lakukan di sini, dan ternyata metode yang kita lakukan di sini itu berhasil. Kita hanya berbagi pengalaman, karena sejatinya ilmu dalam bertani gurunya itu hanya satu, adalah pengalaman. Jadi mudah-mudahan
berbagi ilmu, berbagi pengalaman apa yang sudah kita alami, dan kita bagikan pengalamannya kepada sahabat tani semua, menjadi manfaat buat sahabat tani semua. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan dan berhasil seperti apa yang kami lakukan. Informasi atau berbagi pengalaman dari kami, mudah-mudahan informasi ini sekali lagi bermanfaat buat kita semua, pelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam melakukan pekerjaan, karena kita profesi kita sebagai petani ya, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, adalah itu bentuk satu ibadah yang mudah-mudahan barokah buat kita semua ya. Jadi mudah-mudahan tanaman kita selalu sehat, selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.